Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian sederhana dari sistem pengapian terkontrol komputer. Jadi ini adalah rangkaian sederhana dari sistem pengapian terkontrol komputer. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada bagian sensor poros engkol dan sensor poros cam ya yang mengeluarkan sinyal NE dan G1. Kemudian di sini ada electronic control module ya. Nah, electronic control module ini mendapatkan data-data kondisi kerja mesin dari beberapa sensor. Dari electronic control module ya berdasarkan data sensor-sensor yang ada ya, maka akan mengeluarkan perintah pengapian dalam bentuk sinyal IGT. Nah, sinyal IGT inilah tadi ya yang akan meng-on dan meng-off-kan power transistor yang ada pada igniter. Nah, jadi kalau transistor ini on, maka arus dari baterai ini nanti akan mengalir ke kumparan primer coil dan mengalir ke massa, sehingga bisa terjadi medan magnet. Pada saat power transistor ini off, maka arus primer coil terputus dengan ground, sehingga medan magnet yang tadi dihasilkan dia akan hilang. Nah, oleh karena itu maka pada kumparan sekunder akan terjadi tegangan tinggi yang disalurkan ke busi ya. Nah, berikut penjelasan dari bagian-bagian ini ya. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal NE atau sinyal putaran mesin. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal G atau sinyal putaran poros cam atau poros knob. Sensor-sensor berfungsi untuk memberikan masukan kepada electronic control module untuk mengetahui kondisi kerja mesin. ECM, Electronic Control Module, atau disebut juga dengan ECU, Electronic Control Unit, berfungsi untuk mengolah informasi dari sensor-sensor agar mengetahui kondisi kerja mesin. Unit komputer tersebut akan menentukan saat pengapian berdasarkan masukan-masukan dari sensor dan memori internalnya yang memiliki data saat pengapian yang optimal untuk setiap kondisi putaran mesin. Sinyal NE merupakan sinyal putaran poros engkol. Bagian ini merupakan ground atau massa dari sinyal G dan sinyal NE. Sinyal G merupakan sinyal putaran poros cam atau poros knob. Sinyal IGT digunakan untuk mengatur aliran arus primer coil melalui electronic control module. Sinyal IGT adalah suatu tegangan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor utama atau power transistor di dalam igniter. Bila sinyal IGT masuk ke igniter, sinyal tersebut menyebabkan power transistor menjadi on, sehingga arus dari baterai dapat mengalir ke kumparan primer coil yang menyebabkan timbul medan magnet pada coil. Bila tegangan IGT menjadi 0, transistor di dalam igniter menjadi off, sehingga arus primer terputus dan menyebabkan medan magnet pada koil hilang dengan cepat. Akibatnya adalah pada kumparan sekunder timbul tegangan tinggi yang kemudian disalurkan ke busi. Igniter merupakan komponen sistem pengapian yang langsung menerima perintah dari komputer atau ECM melalui sinyal IGT untuk melakukan pengapian. Fungsi utama igniter adalah untuk memutus dan menghubungkan arus primer coil berdasarkan sinyal IGT. Power transistor berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus primer coil berdasarkan sinyal IGT. Sinyal IGF merupakan sinyal konfirmasi pengapian berupa laporan dari igniter kepada electronic control module yang menyatakan bahwa sudah dilaksanakan pengapian. Berdasarkan sinyal IGF ini, maka electronic control module akan tetap memberikan energi listrik ke pompa bahan bakar dan injektor.
Tanpa sinyal IGF, kendaraan akan berjalan untuk sementara, kemudian berhenti. Namun, pada beberapa jenis sistem pengapian langsung atau DIS, dengan igniter yang terpasang pada koil, engine akan tetap berjalan. Baik, sekarang kita coba membahas mengenai igniter. Ya, nah ini adalah igniter yang di dalamnya terdiri dari beberapa blok sistem. Ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa igniter ini mendapat input dari electronic control module berupa sinyal IGT, dan igniter itu sendiri kemudian menghasilkan laporan sudah dilaksanakan pengapian dalam bentuk sinyal IGF. Nah, berikut beberapa penjelasan bagian-bagian dari igniter. Rangkaian pengontrol pengapian memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai dual angel control untuk mengontrol lamanya power transistor on atau lamanya arus primer mengalir. Kedua, sebagai lock prevention circuit, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mematikan transistor jika arus mengalir ke kumparan primer coil dalam waktu yang terlalu lama. 3. Sebagai over voltage prevention circuit, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mematikan transistor jika tegangan power supply terlalu tinggi. Dan 4. Sebagai current limiting control, yaitu rangkaian yang dapat menjamin arus primer yang konstan setiap saat, baik pada putaran rendah maupun putaran tinggi, sehingga tegangan sekunder selalu tinggi. Nah, kemudian pada igniter juga ada bagian yang kita sebut dengan pembangkit sinyal IGF. Berikut penjelasannya. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal IGF. Kemudian ini ada power transistor. Tadi sudah dibahas bahwa power transistor ini dia berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus primer coil berdasarkan sinyal IGT. Nah, kemudian bagian pembangkit pulsa ini, sinyal yang dihasilkan ini diperkuat oleh transistor ini, ya, sehingga sinyal yang dihasilkan berupa sinyal IGF ini nanti dapat disampaikan atau diteruskan ke electronic control unit. Nah, jadi ini adalah bagian yang ada di dalam igniter, yaitu ada rangkaian kontrol pengapian dan ada pembangkit sinyal IGF. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas mengenai IGT dan IGF. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai sinyal IGT dan sinyal IGF. Berikut penjelasannya. Sinyal IGT digunakan untuk mengatur aliran arus primer coil melalui electronic control module. Sinyal IGT adalah suatu tegangan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor utama atau power transistor di dalam igniter. Bila sinyal IGT masuk ke igniter, sinyal tersebut menyebabkan power transistor menjadi on, sehingga arus dari baterai dapat mengalir ke kumparan primer coil yang menyebabkan timbul medan magnet pada coil. Bila tegangan IGT menjadi 0, transistor di dalam igniter menjadi off, sehingga arus primer terputus dan menyebabkan medan magnet pada koil hilang dengan cepat. Akibatnya adalah pada kumparan sekunder timbul tegangan tinggi yang kemudian disalurkan ke busi. Sinyal IGF terjadi pada saat kumparan primer coil menghasilkan tegangan induksi diri atau counter electromotive force. Sinyal IGT digunakan untuk mengatur aliran arus primer coil melalui electronic control module. Sinyal IGT adalah suatu tegangan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor utama atau power transistor di dalam igniter. Fungsi utama sistem pengapian komputer yang digunakan pada sistem pengapian terkontrol komputer ini adalah untuk memajukan dan memundurkan saat pengapian atau ignition timing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.